Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada saat sore ini. Siapkan tubuh jiwa dan roh kita akan memuji dan menyembah. Mari kita pujikan pujian kasih nama.
Engkau bukan Tuhan yang memandang rupa, Engkau bukan Tuhan yang melihat harta yang kami miliki, tetapi Engkau melihat hati kami. Hati yang mengasihi kepada Tuhan, hati yang setia kepada Tuhan. Dan dialah itu Engkau temukan di dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami, sehingga sore hari ini kami dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Biarlah lewat ibadah ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan di tengah kesulitan yang menantang kehidupan kami saat ini. Biarlah kami tetap melekatkan diri kami hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, yang menjalankan khotbah gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus yang Kau nyatakan dalam pelayanan kami. Hingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan menyertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan shalom. Shalom. Saudara bersuka cita pada saat ini. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hari ini saatnya sedang patut kita pujikan pujian mengenal. Semua
Terpujilah nama Tuhan, mari kita pujikan pujian. Terpujilah namamu Tuhan.
Haleluya. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Oleh kasih anugerah Allah sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat malam hari Tuhan, kembali kami boleh berhimpun di tempat kudus Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, untuk melayani Engkau, untuk memuji membesarkan nama daripada Engkau Tuhan. Yang kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi di dalam kehidupan kami, supaya pelayanan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa kami di surga, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau kuduskan layaknya kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami, untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dan selanjutnya kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi segala persiapannya, Engkau tambah-tambahi hikmat ada puji daripada Engkau Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh diterima oleh seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dan membantu kehidupannya makin hari makin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak ada kuasa kegelapan roh setan roh iblis yang masih mengikat di dalam kehidupan kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa roh Allah sendiri Tuhan berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemuan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, marilah pada malam hari ini kita membesarkan hati dan pikiran kita untuk terus belajar dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan memenuhi kehidupan kita, yang akan selalu memimpin, membawa hidup kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema saling memberi respon. Ayat bacaan yaitu ada di dalam kitab Wahyu pasal 3. Kita baca saja semuanya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 14 mulai. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari kami, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dengan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Itu hanya. Nah, kita tutup dalam ayat 20. Ini menjadi ayat pasnya yang akan saya bahas pada malam ini. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Saya tidak terlalu membahas tentang bagaimana
suap-suap buku atau orang yang sombong di dalam ayat 17. Tapi saya ingin membahas bagaimana pemulihan dan semuanya itu. Ya. Tuhan berbicara di dalam ayat 20 ini menunjukkan betapa besar kasihnya Tuhan, betapa hatinya Tuhan itu ingin kembali memulihkan kondisi jemaat-jemaatnya yang sudah melenceng itu kembali lagi menjadi jemaat-jemaat yang benar, menjadi jemaat-jemaat yang sesuai dengan harapan Tuhan. Sebab jemaat di Laodikia ini yaitu jemaat yang suam-suam panas udah, dingin udah, ya kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya serius, kadang-kadang ya sangat PDW gitu ya. Jadi ini Tuhan mengatakan lebih baik kapal dingin kalau panas-panas. Jadi milihnya itu gampang, milihnya gampang. Nah itu sebabnya kenapa jemaat ini kondisinya seperti ini. Kenapa jemaat ini menjadi jemaat yang suap-suap buku? Sebab di dalam ayat 17 tadi dikatakan menunjukkan bahwa jemaat itu sudah mulai sombong. Apa ya? Gak kekurangan apa-apa. Segalanya ada, cukup kok. Gak apa-apa. Ya. Sudah cukup bagi kita ini ditulis di dalam ayat 17. Dan situ sangat dicela oleh Tuhan. Engkau tidak tahu bahwa sebenarnya kau miskin, buta, pelarat, dan pelajar dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin di saat kita menjadi orang yang kuat, di saat kita menjadi orang yang nyaman, di saat kita menjadi orang yang sudahlah segalanya, itu berbahaya. Berbahayanya itu bisa menjadi jemaat seperti di Laodikia ini, sehingga kasihnya kepada Tuhan itu menjadi suatu yang kukuh. Kasihnya kepada Tuhan itu tidak utuh. Karena apa? Karena aman, hidupnya aman. Ya, sudah tidak, yang tidak apa itu memikirkan apa-apa, segalanya ada aman. Nah di sini kesombongan muncul, menganggap bahwa hidupnya ini sudah mampu, sudah bisa. Kadang-kadang butuh Tuhan, kadang-kadang gak punya Tuhan juga gak apa-apa. Yang penting aku sudah aman. Nah jemaat itu bahaya. Nah, jemaatnya seperti ini kalau tidak ditegur oleh Tuhan. Tadi dikatakan barang siapa ku kasihi, yang ku tegur dan ku hajar. Nah jemaat seperti ini kalau tidak ditegur dan dihajar Tuhan bahaya. Sebab nanti endingnya akan dimutahkan dari mulut Tuhan. Nah jemaat yang dimutahkan dari mulut Tuhan itu dikeluarkan dari kehidupan Tuhan. Berarti sudah bukan milik Tuhan lagi. Nah orang yang sudah dimuntahkan oleh Tuhan, yang sudah bukan menjadi milik Tuhan lagi, itu kehidupannya nanti akan mati kekal. Sebab sudah tidak ada bersama dengan Tuhan lagi. Nah tetapi karena begitu besar kasihnya Tuhan, bagaimanapun Tuhan ingin mengembalikan jemaat ini untuk kembali bertobat. Sehingga di dalam ayat 20 ini Tuhan menunjukkan kasihnya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan tidak membuang, tetapi Tuhan mendidik dan mengajar supaya jemaat-jemaat yang kondisinya seperti ini, ya kadang-kadang ya, berapi-api, kadang-kadang hilang. Setelah berapi-api, ada kepentingan sedikit hilang. Jadi suatu waktu Tuhan masih mau hadir. Dia berdiri dan mengetuk pintu. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, belum ya, masih. Jadi di sini Tuhan menunjukkan apa yang harus Tuhan lakukan. Yang Tuhan lakukan adalah datang dan mengetuk pintu. Nah kita harus memiliki respon, yaitu bagaimana kita mau nggak mendengar suaranya Tuhan. Dikatakan, ya, aku
berdiri dan mengetok jika ada orang yang mendengar, jika jiwa-jiwa jemaat itu mau mendengar suaraku dan membukakan pintu, ada dua. Yang pertama, mau mendengar suaranya Tuhan, dan yang kedua, membuka pintu. Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan kalau pintu tidak buka saat diketok oleh Tuhan? Dan endingnya nanti ada satu lagi yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu mengajak makan bersama. Nanti akan kita bahas. Ya, yang pertama, bagaimana Tuhan itu ingin supaya jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang suam-suam itu kembali mau mendengar suaranya. Ya, Yohanes 10, 24, 25. 10, 24 sampai 28. Yohanes 10, 24 mulai. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi kau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, satu dialog tentang Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini orang yang selalu menganggap Tuhan Yesus itu sebagai anak tukang kayu, sebagai anaknya Maria, sebagai anak dari Bapak Yusuf, dan tidak lebih. Itu sebabnya apapun yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, itu tidak pernah dia lihat. Dia mendengar, tapi tidak pernah mendengar yang benar. Dia melihat, tetapi tidak pernah melihat dengan mata rohaninya. Sehingga kondisinya ini tetap menjadi orang-orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan di dalam ayat 26, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Padahal bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan menjadi biji mata Allah. Tetapi kenapa orang-orang Yahudi ini jelas dikatakan oleh Tuhan, kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Nah, karena domba-domba yang orang Yahudi ini disebut sebagai domba-domba Allah, yang tidak pernah mau melihat apa yang dikerjakan Tuhan, yang tidak pernah mau mendengar apa yang diperkatakan oleh Tuhan, sehingga orang ini tidak termasuk domba-domba yang perlu digembalakan oleh Tuhan. Kan banyak di dunia ini siapa Yesus? Semua tahu mujizat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tahu. Tetapi tidak pernah mengerti. Mereka tahu tidak ada seorang nabi pun. Dia menganggap yang belum mengenal Tuhan Yesus, dianggap Yesus itu Isa Al-Masih sebagai seorang nabi. Dan tidak ada seorang nabi seperti Isa Al-Masih yang bisa membuat mujizat seperti Tuhan Yesus. Dia tahu, dia percaya. Dan dia juga percaya, dunia ini percaya bahwa hakim adil yang terakhir nanti yang menghakimi dunia, Isa Al-Masih. Percaya. Sama keberadaannya dengan orang Yahudi. Tetapi dia tidak pernah mau mendengar dan mengerti apa yang diketahui oleh Tuhan. Dan orang-orang yang semacam ini bukan termasuk domba-domba yang perlu digembalakan oleh Tuhan. Tetapi domba-domba yang perlu digembalakan oleh Tuhan itu ayat 27
domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itulah yang disebut dombanya Tuhan. Jelas, domba-dombaku. Jadi yang masuk di dalam kategori domba yang mau digembalakan oleh Tuhan itu domba yang mau mendengar suaranya Tuhan dan mau mengikut Tuhan. Itulah yang akan disebut sebagai domba-domba Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu jemaat di Laodikia tadi, ini bukan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini sudah terbentuk menjadi jemaat di Laodikia. Tetapi kondisinya membahayakan, suap-suap buku dan menjadi jemaat yang sombong. Tuhan ingin mengembalikan, ayo dengarkan suaraku, buka pintu hatimu, maka aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Tuhan tidak ingin orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasihi itu jauh dari dia dan hilang dari dia. Sebab domba yang digembalakan oleh Tuhan memiliki janji yang pasti. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti. Pasti ini bukan satu keraguan. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa satu keakuratan, bahwa domba-domba yang mau digembalakan Tuhan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, alias hidup kekal dan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Inilah sesungguhnya kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang mengikut kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap bisa menempatkan diri bagaimana kita menjadi domba. Apakah kita tetap menjadi domba yang mau mendengar suara Tuhan dan mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan pada kita? Jadi tidak hanya sekedar domba, tapi domba yang mendengar. Domba yang mendengar itu domba yang mau dididik, dinasihati, diarahkan dan macam-macam. Domba yang baik itu mengenal siapa gembalanya. Oh, aku kalau begini itu gembala aku gak senang. Gembala aku senang itu kalau aku mendengar, menurut. Kalau aku melenceng, gembala aku gak senang. Itu domba yang mengenal gembalanya dan mengikut Tuhan. Domba yang digembalakan oleh Tuhan tidak akan pernah diterkam oleh serigala, asal terus mengikut Tuhan. Sebab serigala, setan iblis gak pernah berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita melangkah supaya akan cepat. Nah, jadi sekarang karakter domba yang mau mendengar suara gembala. Ini yang kita belajar bersama-sama. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8:12, yang jatuh di tanah yang baik itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketentuan. Jadi domba yang mendengar itu domba yang tidak pernah melupakan firman. Dan setelah domba itu mendengar firman, maka domba itu menyimpannya. Maka firman itu dijadikan hidupnya, supaya firman itu dikatakan yang menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketentuan. Inilah karakter domba yang mau mendengar suara. Jadi tidak hanya firman itu, oh ya aku mengerti, tetapi firman itu dijadikan rema di dalam hidupnya, sampai oleh firman itu orang ini berbuah di dalam ketentuan. Menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang tekun itu menjadi orang yang mau mengikut Yesus, mau mengikut Sang Gembala, berbuah dalam ketekunan. Jadi orang tidak bisa tahu-tahu tekun. Orang bisa tekun itu kalau orang ini mau
itu nanti baru berbuah di dalam ketekunan. Dan harus berbuah. Dikatakan yang menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Nah, berapa buah yang harus dihasilkan? Lukas 8 ayat 8 atasnya. Ini buah yang diminta oleh Tuhan. Berapa buah yang harus dihasilkan? Lukas 8 dan Lukas 8 dan sebagai jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi berapa berbuah? 100 kali lipat. 100 kali lipat ini menunjukkan, menegaskan kesempurnaan orang hidup di dalam firman. Tidak 10%, tidak 50%, tidak 80%, tetapi Tuhan mengatakan 100 kali lipat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kuduskanlah kamu karena aku kudus. Untuk menjadi kudus ini berbicara tentang kelipat gandaan kesempurnaan di dalam buah-buah ini menjadi hidup di dalam kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya kalau jemaat, ada orang jemaat di Laodikia tadi, jemaat yang suap-suap buku, tidak mampu berbuat sampai 100 kali lipat, tidak akan mampu. Nah, orang yang tidak mampu dimuntahkan dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Seberapa mampu aku mengeluarkan buah yang dikerjakan oleh firman yang aku dengar. Ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang dikehendaki Tuhan, kita sudah diberikan berkah, diberikan hati yang baik, hati yang baik yang ditabur oleh firman, dan Tuhan berkehendak firman itu berbuah 100 kali lipat. Luar biasa. Sehingga firman itu tidak perlu dipertimbangkan. Sekali banyak orang berdebat tentang firman, tetapi yang perlu firman itu dijadikan hidup. Apalagi kalau firman itu hanya sebagai pengetahuan belaka. Ya. Tetapi firman itu harus hidup sampai mengeluarkan buah ketekunan di dalam. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi bagi siapa meneliti hukum yang sempurna yang adalah firman Kristus, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan memiliki kehidupan kekal. Kalau firman itu tidak menjadikan sebagai hidupnya, maka dikatakan sebagai orang-orang yang bercermin. Ya. Tadi semua sebagian besar mau masuk gereja kan bercermin. Ya, cuci tangan, sisir bercermin. Wah, mukaku seperti ini. Belum duduk ditanya, mukamu tadi seperti apa? Lupa. Siapa sekarang yang ingat mukanya? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang ingat mukanya sendiri. Melihat kaca cermin baru, ini mukaku ya. Nanti ditaruh lagi, lupa lagi. Nah, itulah orang yang
Tetapi kalau firman ini menjadi gembala yang terus menuntun hidup kita, yang terus menyertai kita, maka di sini kita akan berbahagia oleh setiap perbuatan. Dikatakan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Bukan sekedar, ya, bukan sekedar, atau bukan kalau ingat, tetapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidak pernah melupakan. Jadi benar-benar menempatkan firman ini sebagai gembala yang menuntun domba-domba yang mau mendengar. Dan domba-domba yang akan mengikut apa yang dikatakan oleh firman. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Dan ini yang harus kita jadikan gembala di dalam dunia ini. Maka kita akan mengeluarkan 100 kali lipat. Sehingga kata-kata pasti tidak akan binasa itu kita genggam. Kata-kata pasti apakah bisa hilang? Bisa. Buktinya jemaat di Laodikia tadi dikeluarkan dari mulutnya Tuhan. Itu kalau jemaat tidak sungguh-sungguh ada suatu tubuh. Ya, sedikit aja ada kerepotan, sedikit aja ada yang bisa tinggal Tuhan. Nuncian Tuhan pulau balik, ya. Jadi kalau begitu mudahnya meninggalkan Tuhan dan tidak ada apa-apa di dalam hati ini, bahaya. Sama dengan orang kanker stadium 5, tetapi tidak merasakan sakit, tahu-tahu selesai, ya. Bahaya. Jadi jemaat di Laodikia itu masih bersyukur ditegur oleh Tuhan. Tuhan mengatakan jemaat orang yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Ku tegur dan ku hajar. Jadi ini harus kita cengat supaya kita dikembalikan di dalam pelukan Tuhan, dikembalikan sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu bukan dombaku. Coba kalau Tuhan mengatakan seperti orang-orang Yahudi tadi, sebab kamu bukan dombaku. Menangis seperti apapun kalau Tuhan mengatakan kamu bukan dombaku, tidak ada pengaruhnya apa. Ya, supaya nasihat ini benar-benar ada di dalam hidup kita, sehingga kita terus membenahi diri, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa mendengar firman. Ya, kan ada yang tahu. Sampai kapan kita bisa mendengar firman? Tidak ada yang tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika masih ada dikatakan hari ini, kita berani. Jika kau ditegur, maka bertobatlah. Jika masih bisa dikatakan hari ini, sebab hari besok belum tentu kita ada. Hari ini ada katanya tuh. Aku sebelum itu ada. Ya, ya, lanjut selesai. Jadi setelah mendengar tadi mengatakan Tuhan, aku tutup pintu. Siapa yang mendengar yang membuka pintu? Bagaimana orang membuka pintu? Ya, Yohanes 10 ayat 3. Ini membuka pintu hati. Yohanes 10 3 4. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, setelah domba-domba itu mendengar suaranya dan mengenal suara gembala, maka orang yang membuka pintu hati ini bagaikan orang yang menempatkan diri sebagai domba yang mau digembalakan. Ya. Domba yang mau digembalakan itu domba yang mau dituntun oleh Tuhan. Dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Luar biasa. Ya. Gembala
Di saat kita mau mendengar suara, maka Tuhan itu menuntut keluar. Bayangkan kalau Tuhan menuntut kita, kira-kira ada responnya enggak untuk kita? Aman, tentram, dan sejahtera. Gak akan ada risiko apa-apa. Aman dan sejahtera kalau Tuhan yang menuntut. Jika semua domba-domba yang telah dibawa Tuhan, kita berjalan di depan. Ini menggambarkan satu perlindungan, penyertaan sebagai benteng yang kuat. Itu sebabnya tak sampingnya orang Israel selama engkau adalah gunung batuku, kota benteng kekuatanku. Siapa yang salah? Kalau Tuhan di depan kita menjadi benteng, menjadi perisai dan menuntut kita, luar biasa. Ya, di depan mereka ada domba mengikuti Dia karena mereka mengikuti. Inilah domba yang mau membuka, selalu mengikuti kemana Tuhan bawa. Sehingga domba yang kita interpretasikan di dalam saat sebagai gembala, sebagai itulah yang harus kita ikuti. Itulah yang harus menjadi benteng kita. Itulah yang menjadi pemimpin kita. Dan lebih luas lagi menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kita ikuti terus. Aman. Pasti aman. Dan tidak akan ada masalah apa-apa. Sehingga domba yang taat itu menjadi gembala aku. Gembala aku itu berjalan di depan untuk menggembalakan kita. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Ini apa yang diumpamakan oleh Paulus. Roma 6 16 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi hamba yang mau benar, membuka hati itu dulunya memang kita tuh sebagai hamba dosa. Tetapi setelah kita mau digembalakan oleh Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Dan seorang hamba itu menempatkan diri sebagai pribadi yang taat. Hamba tak bisa melawan Tuhannya. Kalau hamba melawan Tuhannya dibunuh atau dijual zaman dahulu. Ya. Hamba ini menggambarkan satu ketaatan, ketundukan, gak ada protes sudah. Sehingga dikatakan kalau kamu menjadi hamba dosa, ya kamu akan mati. Kalau kamu akan menjadi hamba kebenaran, taat akan memimpin kamu dalam kebenaran. Nah, mana kita pilih? Kita akan berada sebagai domba yang di mana? Dan saat ini kita menjadi domba yang di mana? Tetapi saya yakin domba-domba kecil adalah domba-domba yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba-hamba kebenaran. Untuk itu pertahankan posisi Anda, pertahankan posisi kita sebagai hamba-hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran ini adalah bagaikan domba yang selalu mau digembalakan, mau mengikut kemana gembala itu membawa. Sikap firman yang selalu ada di dalam hidup kita, itulah yang menuntut hidup kita. Itulah yang membawa hidup kita. Ya, yang terakhir, jadi kalau kita sedang mendengar suaranya, membuka pintu, maka Tuhan mengatakan akan mengajak kita makan. Nah, menunya Tuhan Yesus itu apa? Makanannya Tuhan
supaya ibu-ibu ini bisa masak menunya Tuhan Yesus di rumah besok ya. Yohanes 4 ayat 1 dan 6. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah menunya Tuhan Yesus. Ini menu makanannya Tuhan Yesus. Dari mana? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi Tuhan Yesus mengetuk pintu supaya domba-domba itu mau mendengar suaranya dan membuka pintu. Dan disitulah kalau pintu bisa dibuka, Tuhan mengajak makan. Tetapi makanannya Tuhan bukan digoreng. Tadi dikatakan makanannya Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Dan kita domba-domba Tuhan ini diberikan satu pandangan oleh Tuhan. Lihat sekelilingmu. 4 bulan lagi sampai sekarang itu siap untuk dibuat. Dan kita diajak makan oleh Tuhan itu dijadikan penuai, dijadikan penjala manusia. Itulah ajaran makan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saat ini kita bisa menuai jiwa-jiwa? Kita harus berbuat 100 kali lipat. Kita harus bertemu di dalam. Menjadi orang yang luar biasa, baru bisa menarik orang, baru bisa memikat orang lain. Kita tunjukkan kebaikan kita, kelakuan kita, kasih kita terhadap sesama dalam hal-hal yang lain-lain. Apakah kita akan menyampaikan firman di sana-sana? Enggak. Jadikan tontonan hidup sebagai pribadi Kristus seutuhnya. Maka kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa baru. Dan kalau hidup kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain, hidup kita tidak bisa, ya orang lain melihat gitu-gitu, bagaimana orang ketahui? Bagaimana kita akan bisa menjadi penuai? Gak bisa. Nah, inilah yang menjadi PR kita, supaya kita semakin hari, semakin terus bisa berbuat sampai 100 kali lipat, dan kita siap menjadi penuai jiwa-jiwa baru. Banyak orang bertobat, banyak orang percaya, sehingga malaikat surga bersorak-sorak. Satu orang bertobat, malaikat surga bersorak-sorak. Nah, itulah mari kita sambut kasihnya Tuhan. Kita dengarkan suara, kita buka hati kita laksanakan kehendak Tuhan. Dia Tuhan menjadi penuai jiwa baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memujikan Tuhan, pujian pulihkan hati seperti ini. Hatiku jadi sepertimu.
Dalam firman Tuhan akan memurnikan hati kita seperti emas yang murni. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
Biar Tuhan berkati membentuk hati kita menjadi ciptaan yang baru sampai seperti emas yang putih. Saya undang Bapak Anies berdoa firman, dan biarlah setiap firman yang kita dengar kita jadikan sebagai pembala yang selalu menuntun hidup kita di dalam kebenaran-kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah bukti Tuhan bahwa Engkau mengasihi hidup kami. Umat-umat yang sudah Engkau tebus Tuhan, melalui penyampaian firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau menegur kami Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan. Engkau menginginkan kami sebagai jemaat yang selalu mempunyai warna dalam kehidupan kami. Kau tidak menginginkan kami sebagai jemaat mempunyai warna yang pudar. Kau tidak menginginkan hidup kami Tuhan berada di dalam level suam-suam hukum, bahkan tinggi. Tetapi Tuhan, Kau menghendaki kami Bapa melalui penyampaian firman-Mu pada malam hari ini, Engkau menginginkan kami untuk senantiasa berada di dalam keadaan panas Tuhan. Bapa, karena begitu besar Tuhan tugas datang menjawab kami, beban Tuhan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Bapa melalui penyampaian firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh membuka hidup kami benar-benar menjadi Tuhan jemaat yang militan, jemaat yang mempunyai mental baja, tidak terbuai dengan dan tertidur oleh buaian angin, dan kami tidak terjatuh dan roboh oleh kencangnya angin, tetapi kami boleh berdiri kokoh Tuhan, untuk Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk Tuhan menjadi saluran berkat-Mu di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami hari-hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan hidup kami ini Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa mendengar suara dari firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan karya Roh Kudus itu sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan di dalam penyampaian firman-Mu, di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, pakai lebih dasar di hadapan Bapa. Memberkati hari-hari hidupnya, memberkati keluarganya Bapa, supaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan melalui kehidupan hamba-Mu bersama keluarga. Kami serahkan seluruh dan jemaat-Mu Bapa. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan boleh dialami oleh setiap jemaat-Mu melalui pendengaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur berkat kemurahan dan rahmat yang sudah kami terima pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya akan mulai Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Riz. Saya mengingatkan untuk minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Dimohon jemaat bisa mengenakan pakaian putih. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya sudah semua kembali berdiri. Kita pujikan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai. Haleluya. Sekalipun
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur diakhiri pada kami pada saat malam hari ini untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang boleh memotivasi kehidupan kami semakin menyerahkan hidup ini berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan. Terima kasih Bapa Surgawi, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, Ibu Sudarmiasi, Ibu Yaya, Ibu Bestia. Kami serahkan untuk Saudara Antonius Suhirno, untuk Saudara Bapak Andi maupun Tante Guansing ke dalam tangan-Mu yang saat ini terpapar COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa firman Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelangsungan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan Tuhan buka jalan supaya pembangunan dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan dan bimbingan, Tuhan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin. Demikian pula untuk menghimbau setiap masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, supaya upaya ini dapat berhasil segera negeri ini bebas dari pengaruh COVID-19. Tuhan Bapa-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya, kami serahkan untuk Ibu Devi, untuk saudara kami Yayu, untuk Ibu Dini, untuk Ibu Lina. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan di jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat di dalam kasih-Mu sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab disiplin dalam pembelajarannya, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus